Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja praktek pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sularjo. Dengan nomor induk mahasiswa 25404112516. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025 di kelas 9B SMP Negeri 2 Kalasan dengan materi penyembelihan hewan kurban dan akikah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita awali bersama dengan berdoa. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mau ngecek kehadiran teman kalian. Apakah semua hari ini hadir? Tidak ya. Oke, saya presensi satu per satu. Tanggal 6 Oktober ya. Adis Tusta, Aisyah Lutfia Arfa, Aisyah Nur Latifah, Alina Ian Regina. Oke, anak-anak untuk mengawali pembelajaran ya, sudah presensi, silakan mohon dirapikan dulu mejanya. Meja yang belum rapi dirapikan dulu. Geser dikit aja. Oke, untuk menambah semangat kita, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, siap belajar. Oke, nah pada pembelajaran hari ini kita di sini akan membahas tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah secara umum yaitu memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Saya yakin pasti besok kalian semua akan melaksanakan kurban. Dan besok juga akan melaksanakan akikah. Gitu ya. Indikatornya apa? Yang pertama, memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Jadi ketentuannya dulu. Jadi tidak asal menyembelih, itu harus ada ketentuan. Mungkin waktunya, hewannya. Nah, itu nanti kita bahas bersama. Yang kedua, memahami tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Carane menyembelih, cara menyembelih. Untuk mengawali kegiatan kita, saya ingin mengajak kalian untuk merefleksi. Refleksinya adalah, apakah saat ini, pagi hari ini, sudah bersyukur? Sudah? Oke, kalau bersyukur mengucapkannya apa? Alhamdulillah. Kapan kalian mengucapkan alhamdulillah? Apa? Bangun tidur, oke, bagus. Habis makan, bagus. Apalagi? Habis sholat, ya, bagus. Saya yakin kalian semua sudah bisa, ya, sudah terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah memberikan banyak materi kepada kita. Salah satu bentuk bersyukur, ya, salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya kurban dan akikah. Apa yang dimaksud menyembelih hewan?
menurut kalian apa yang dimaksud dengan menyembelih hewan? Yang nomor 2. Nih. Ini apa ini? Oke, yang bawahnya ya. Kapan waktu menyembelih hewan kurban dan akikah yang sesuai? Pada setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah selesai pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, berarti kurban dilaksanakan setelah Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha? Kok 17? 10 Zulhijjah. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Oke, selanjutnya anak-anak, saya minta kalian berkelompok terlebih dahulu. Ya, setelah berkelompok nanti mengamati sebuah video dari saya. Setelah mengamati sebuah video nanti ada tugas dari saya. Oke, ya silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Siap semuanya ya, saya akan memutar sebuah video tentang penyembelihan hewan. Silahkan video disimak dengan baik. Udah siap? Oke. Video pertama adalah tentang ketentuan hewan kurban dan akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas ibadah kurban, mulai dari cara memilih, menyembelih, sampai tentang pendistribusian hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kita akan mengawalinya dari pengertian apakah yang dimaksud dengan berkurban. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Daging kurban disunahkan distribusinya dalam keadaan masih mentah. Sedangkan daging akikah didistribusikan ketika sudah matang. Khusus akikah, usahakan ketika memotong-motong jangan memecah-mecah tulang. Ketika pendistribusian daging kurban harus ada bagian tulang walaupun hanya sedikit. Harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Bagi yang berkurban dan keluarganya hanya boleh ikut mengkonsumsi maksimal 1/3 dari jumlah semua daging. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya anak-anak ya, tentang video ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari video tersebut. Selanjutnya saya minta untuk tiap-tiap kelompok menuliskan inti dari apa yang sudah kalian simak tadi. Kelompok 2, kelompok 3, LKPD yang saya bagikan menggunakan sumber, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan buku teks, atau sumber yang lain, atau sesuai dengan pengamatan dari tadi yang kalian simak pada video tersebut.
Kita mulai dari kelompok pertama dulu. Oke. Yaitu adalah ketentuan hewan kurban dan akikoh. Dari kelompok 1 yang mau membacakan siapa? Siapa? Mbak Mas Adis, yuk maju. Yang lain mohon untuk menyimak ya. Jika ada sesuatu bisa ditanyakan pada kelompok yang di depan. Sudah siap, Mas? Ya. Dibuka terus perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang itu ketentuan tentang ketentuan hewan kurban dan akikah. Pengertian menyembelih hewan, tindakan mematikan hewan dengan cara memotong bagian leher tertentu untuk mengeluarkan darah dan organ dalam. Tujuan utama untuk memperoleh daging yang halal dan dikonsumsi. Jelaskan dalil dalam Al-An'am ayat 6. Surat 6 ayat 121. Larangan memakan hewan yang tidak disebut nama Allah saat disembelih. Menyebut perbuatan itu sebagai kefasikan, memperingatkan bahwa setan akan membisiki orang yang mengingkar ajaran ini. Setan mengingatkan bahwa menuruti bisikannya setelah akan menjadi orang musyrik. Tuliskan urutan menyembelih hewan. Menyembelih hewan yang akan disembelih halal. Alat menyembelih harus tajam. Pekerjaan disembelih dilakukan dengan memotong saluran kerongkongan. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya mungkin dari anak-anak yang di belakang ada yang mau ditanyakan dari yang dipaparkan? Ada? Ada? Ada enggak? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah jelas? Sudah ya? Bahwa intinya tadi ketika penyembelihan apa? Yaitu melukai leher atau memotong apa saja saluran pernafasan, kerongkongan, saluran makan, dan 2 urat nadi. Itu harus dipotong. Terus yang kedua, hewannya tadi gimana hewannya? Apa saja? Tidak boleh cacat, nggak boleh kurus, atau dikebiri ya. Ya, oke. Itu tadi adalah yang disampaikan oleh teman kalian. Beri aplaus buat teman kalian. Oke, selanjutnya silakan ditutup untuk persiapan maju kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Kita persilakan kelompok 2. Juru bicaranya siapa? Oh, Mas Gilvan, yuk sini. Siapa? Yuk. Yang berikutnya disimak ya. Yang kedua adalah tentang jenis-jenis hewan kurban dan apa? Kurban dan akikah. Ya, jenis-jenis hewan kurban dan akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya di sini akan membacakan hasil pengerjaan kelompok saya. 1. Jenis-jenis hewan kurban dan akikah. Jenis hewan kurban ternak. Jenis hewan akikah juga ternak. 1. Sapi, kambing, kerbau, unta, dan domba. Contoh hewan kurban: kambing, domba, kerbau, unta, dan sapi.
Contoh hewan akikah, kambing atau domba. Umur hewan yang diperbolehkan untuk kurban dan akikah. Sapi dan kerbau 2 tahun lebih, kambing 1 tahun lebih, domba 6 bulan lebih, dan unta 5 tahun lebih. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jadi intinya ya, kalau hewan kurban itu apa saja tadi? Sapi, kambing, kerbau atau unta ya, dan unta ya. Tapi kalau untuk akikah hanya kambing. Terus kalau yang tidak boleh untuk kurban apa saja? Ya, apa tadi? Babi. Atau hewan dari segi zatnya itu memang haram. Terus diperoleh dengan cara yang tidak halal. Terus kondisinya cacat atau kurus ya, itu nggak boleh. Oke, cukup, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengetahui gimana hal baru apa saja yang kalian peroleh. Ya, nanti silakan kalian isi lembar ini sendiri-sendiri. Bisa dibantu? Ya, silakan dibagi satu-satu, nanti diisi. Terus dikumpulkan. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran, terus hal baru apa saja, terus tindak lanjutnya apa. Oke, selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita. Ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan? Penyembelihan hewan artinya memutus jalan makanan, minuman, nafas, dan urat nadi di leher hewan yang disembelih dengan pisau yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Ya, jadi kalau penyembelihan hewan itu adalah memutus jalan makan, jalan minum, dan urat nadi. Terus berikutnya? Kurban dilaksanakan pada saat hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, itu adalah pelaksanaan tentang kurban. Kalau akikah? Akikah dilaksanakan pada hari ke-7, 14 dan 21 setelah kelahiran. Jika tidak mampu dilaksanakan saat mampu untuk melaksanakan akikah. Ya, oke. Kalau akikah dilaksanakan pada tanggal 7 atau pada saat lahir ya, tidak mampu pada tanggal hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari pada saat keluarga itu mampu untuk menyelenggarakan akikah atau tasyakuran. Terus kalau untuk hewannya, kalau yang laki-laki berapa tadi? Laki-laki 2 ekor? 2 ekor kambing. Kambing, kalau perempuan? 1 ekor kambing. Terus selanjutnya itu adalah manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Terus meneladani sunnah Rasul dalam menyembelihan hewan. Terus memperoleh daging yang halal untuk dikonsumsi. Ya, itu adalah hikmah dari penyembelihan hewan. Tentunya juga menambah rasa kepedulian kita kepada sesama. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Tentunya terus menambah rasa cinta kita kepada Rasul, yaitu dengan menjalankan sunnahnya, menambah ketaatan kita kepada Allah dengan wujud bersyukur ya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.